kita bersatu di dalam doa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Bapa, hari ini kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Mari Engkau ambil alih ibadah kami Tuhan Yesus. Engkau beracara di tempat ini, biarlah hadirat Tuhan memenuhi tempat ini. Pakai setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang mengambil bagian Tuhan di hari ini Tuhan. Biarlah hadirat kuasa Allah bekerja di tempat ini, sehingga setiap kami Tuhan boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Hanya di dalam nama Yesus kami datang dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, kita akan membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Berkat Tuhan senantiasa menyertai-mu dan menyertai-ku. Amin. Tetap bersuka cita hari-hari ini saudara yang kekasih. Mari sama-sama kita menikmati hadirat Tuhan. Kita bawa penyembahan kita yang luar biasa kepada Allah yang luar biasa. Haleluya. Mari siapkan hatimu menyembah Dia lebih lagi. Dan syukur kami hanya kepada
Haleluya. Haleluya. Yang setuju sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sekali lagi sama-sama katakan amin. Haleluya. Tetap bersuka cita, amin. Haleluya. Mari saudara yang kekasih, kau bersuka cita, engkau bersorak-sorai beserta keluar dari rumah saudara yang kekasih. Naikkan pujian yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Shalom, shalom,
kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Sama-sama kita baca, saudara yang terkasih. 1, 2, 3. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberi kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Saudara terkasih, mari kita angkat dua-dua syafaat kita dan satukan hati. Bapa dalam surga, kami mengucapkan syukur untuk semua kebaikan Tuhan, penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hingga hari ini Bapa, kami masih boleh Tuhan beribadah secara online. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Tuhan Yesus, berkati setiap kami Bapa. Biarlah hidup kami terus Tuhan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk semua penyertaan Bapa. Tuhan Yesus, kami mau angkat doa-doa syafaat kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Nathan Karangan Bapak. Tuhan, Engkaulah yang telah mengangkat hamba-Mu untuk melayani jemaat-Mu di GBI Grand Resident. Kami percaya Bapak, Engkau terus pakai hamba-Mu ya Tuhan. Dimanapun dia boleh melayani Engkau Bapak, biarlah terus hikmat yang baru Tuhan boleh menyertainya Bapak. Bahkan tanda-tanda heran Tuhan menyertainya, supaya pelayanannya Tuhan akan memenangkan jiwa-jiwa bagi hormat dan kemuliaan-Mu Bapak. Berkati kesehatannya, berkati Ibu Gembala kami Tuhan, Ibu Agnes Bapak. Jadikan dia Tuhan Ibu yang baik, penopang dalam keluarganya Tuhan, menopang penggembala Bapak Gembala kami Bapak. Urapi dia juga Tuhan dengan hikmat marifat Tuhan, pengetahuan Tuhan secara luar biasa, supaya dalam penggembalanya juga Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Bapak, kami berdoa untuk semua keluarga besar mereka Tuhan, anak-anak mereka Tuhan, cucu dan menantunya Bapak. Pakai juga mereka semua Tuhan, dimanapun mereka boleh beraktivitas Bapak. Mereka boleh menggambarkan kebaikan Tuhan melalui cara hidup mereka. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Bapak yang baik, kami mau berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami, Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo Bapak. Engkau sudah pakai dia Tuhan sebagai messenger-Mu di tengah-tengah dunia ini Bapak. Pakai dia terus Tuhan, bahkan Tuhan sampai kepada bangsa-bangsa Tuhan, dimanapun dia boleh melayani Engkau Tuhan, Injil Kerajaan Tuhan boleh disampaikan. Berkati keempat wakilnya Tuhan, berkati juga keluarga besar mereka semua Bapak. Pakai mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapak untuk gembala rayon kami di rayon 18 Bapak Pendeta Andi Markus Tuhan. Kau pakai dia Tuhan untuk menjadi berkat bagi kota kami Bekasi dan kota kami Kabupaten Bekasi Bapak. Bahkan sampai kepada luar kota juga Tuhan. Pakai Bapak Gembala kami ini Tuhan menjadi berkat, bahkan menjadi berkat bagi bangsa kami Indonesia. Berkati dia Tuhan dalam pelayanannya Bapak, keluarga besarnya Tuhan berkati, wakilnya Tuhan berkati. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk gembala-gembala di setiap cabang dan ranting Bapak, dimanapun mereka boleh beribadah saat ini, menyampaikan isi hati Tuhan. Pakai mereka juga Tuhan, perlengkapi mereka Tuhan, cukupkan kehidupan mereka Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan, di mana Tuhan taruh kami ada di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan, biarlah bangsa kami Tuhan ada terus dalam pemerintahan Tuhan, terlebih kepada para pemerintah kami Tuhan, para pengambil keputusan.
Bapa, berkati mereka Tuhan dengan roh yang takut Tuhan. Pakai mereka Tuhan supaya dalam kepemimpinan mereka Bapa, mereka boleh mengambil sesuatu keputusan yang baik, yang tentunya akan baik bagi bangsa kami Indonesia. Berkati para aparatur sipil maupun militer Bapa, TNI, Polri Bapa, Engkau memberkati mereka. Biarlah Tuhan roh yang takut Tuhan juga boleh bersama-sama dengan mereka, supaya setiap mereka mengambil kegiatan mereka Tuhan dalam bertugas Bapa, semuanya dengan takut Tuhan. Kami percaya akan membawa kebaikan bagi bangsa kami Indonesia. Demikian juga untuk pemerintahan kami di tingkat yang paling rendah, RT dan RW. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk mereka Bapa, biar Tuhan menjamah hati mereka Bapa, biar boleh mereka memerintah Tuhan dengan takut Tuhan, supaya dimanapun mereka boleh memimpin di tengah-tengah RT dan RW, kami langsung merasakannya. Damai sejahtera boleh bersama-sama dengan kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa untuk situasi saat ini Bapa. Kami masih ada dalam situasi pandemi corona Bapa, bahkan ancaman resesi ekonomi Bapa. Tetapi kami percaya Bapa, Engkau sudah menghardik angin ribut Tuhan. Saat ini juga kami pakai kuasa Tuhan Yesus. Kami mau tolak, kami mau hardik virus corona, kami hardik, kami tolak resesi ekonomi. Di dalam nama Yesus, diam dan tenanglah. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa untuk setiap kami yang sudah ambil bagian pelayanan Tuhan di Gereja GBI Residen. Engkau memberkati kami Tuhan, pakai dia terus Bapa, urapi dia terus Tuhan, biarlah kemampuan yang baru Tuhan terus tambah-tambahkan. Bahkan untuk kehidupannya Tuhan Kau memberkati. Terima kasih Bapa, Kau memberkati pemain musik, pemandu slide, diaken-diakonis, bahkan pengajar-pengajar firman Tuhan di tengah-tengah gereja GBI Residen Tuhan. Engkau memberkatinya. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami Tuhan, di mana kami ada di tengah-tengah perumahan ini. Kami percaya gereja ini menjadi berkat. Dimanapun kami boleh beribadah Tuhan, orang-orang akan diberkati. Bapa, kami berdoa untuk setiap jemaat yang beribadah online di rumah-rumah Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, setiap yang sakit saat ini Tuhan sudah sembuhkan. Yang memiliki beban yang berat Tuhan berikan kelegaan. Yang memiliki Tuhan apapun masalahnya, kami percaya Tuhan Yesus adalah jalan keluarnya. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati mereka dalam keluarga mereka, pekerjaan anak-anak mereka. Kami percaya semuanya akan baik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita siapkan persembahan kita. Saudara bisa masukkan ke setiap amplop yang ada, atau saudara bisa ditransfer ke rekening yang sudah ada di grup saudara yang kasih. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini saudara yang kasih, sama-sama kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Sebelumnya kita berdoa berpersembahan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah yang baik. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau memberi sebagian daripada berkat yang telah Tuhan percayakan di hidup kami. Mari Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberkati di tempat ini Tuhan, di GBI Residen. Kami percaya Tuhan akan mengembalikan 30, 60, bahkan 100 kali ganda apa saja yang kami perbuat berhasil di dalam nama Yesus. Kami beri dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari siapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Sadarus
Shalom semuanya. Saya akan mengajak saudara untuk membaca 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai dengan 18. Mari kita baca. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ayat-ayat yang kita baca ini berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus. Dikatakan akan ada 2 tanda terjadi sebelum Tuhan Yesus datang. Tanda yang pertama, seruan penghulu malaikat. Tanda yang kedua, sangkakala Allah berbunyi. Setelah itu Tuhan Yesus akan turun dari sorga ke awan-awan. Ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan, maka yang mati di dalam Tuhan, juga kita sebagai orang percaya yang masih hidup, akan diangkat untuk bertemu Tuhan Yesus di angkasa. Demikianlah kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Kata diangkat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17 diambil dari bahasa Yunani harpazo, yang memiliki padanan kata dalam bahasa Latin, yaitu raptu, yang artinya diangkat terbawa atau diangkat ke atas. Peristiwa pengangkatan yang dijelaskan di ayat ini di dalam kitab 1 Korintus 15 menunjuk kepada pengangkatan gereja dari bumi untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Yang terangkat adalah umat yang setia dari gereja-gereja Kristus, yaitu mereka yang menjadi serupa dengan gambar Yesus. Artinya yang terangkat adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kebangkitan mereka yang mati di dalam Kristus, seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16, bukan kebangkitan yang sama seperti yang tertulis dalam Wahyu 20 ayat 4. Karena peristiwa dalam Wahyu 20 ayat 4 ini terjadi setelah Tuhan Yesus datang kembali menginjakkan kaki di bumi, di mana Tuhan Yesus akan membinasakan yang jahat dan membelenggu iblis. Kebangkitan dalam Wahyu 20 ayat 4 ini berkaitan dengan orang yang mati syahid dalam masa kesengsaraan besar. Seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16, di mana orang yang mati di dalam Kristus dibangkitkan. Maka bersamaan itu pula orang percaya yang masih hidup dalam waktu sekejap tubuhnya diubah menjadi tubuh kemuliaan. Kemudian keduanya akan diangkat bersama-sama untuk menyongsong Tuhan Yesus di angkasa. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dibawa ke sorga, dan keluarga-keluarga Allah akan berkumpul kembali. Haleluya. Tidak ada lagi yang namanya kesusahan. Tidak ada lagi penganiayaan. Tidak ada lagi penindasan. Tidak ada lagi kematian. Pengangkatan atau rapture ini akan membebaskan kita dari murka yang akan datang, yaitu masa kesengsaraan besar. Jadi kita tidak akan mengalami kesengsaraan besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Janji Tuhan Yesus untuk datang kembali dan mengangkat gerejanya yang setia merupakan pengharapan bagi kita semua. Ini merupakan penghiburan yang utama bagi orang percaya yang menderita. Karena itu orang-orang percaya dari zaman ke zaman yang mengalami malapetaka, penderitaan, akan selalu berkata, Tuhan Yesus akan datang segera. Karena ini merupakan penghiburan utama bagi mereka yang menderita, termasuk dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Kalau hari-hari ini banyak yang bertanya-tanya, apakah dengan adanya pandemi COVID-19, kedatangan Tuhan Yesus sudah di ambang pintu? Bagi saya, pengharapan seperti ini jangan dipatahkan dengan bermacam-macam alasan bahwa kedatangan Tuhan Yesus masih lama. Sedangkan bagi mereka yang menderita, pengharapan seperti ini perlu agar memberikan kekuatan dan sukacita dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul akibat pandemi COVID-19.
Paulus memakai kata kita dalam 1 Tesalonika 4:17 ini karena dia percaya bahwa kedatangan Tuhan bisa terjadi pada waktu Paulus masih hidup. Alkitab menekankan agar kita sebagai orang percaya dengan penuh kerinduan terus menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Orang percaya pada masa kini harus senantiasa waspada dan dengan penuh harapan menunggu kedatangan Tuhan untuk mengangkat kita seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula yang selalu berkata Maranatha sebagai salam dan doa. Kalau dari zaman ke zaman Tuhan mengizinkan terjadinya perang, bencana alam, kelaparan, penyakit sampar, termasuk pandemi COVID-19. Maksudnya adalah supaya mereka lebih sungguh-sungguh untuk merindukan kedatangan Tuhan. Orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan pasti lebih sungguh-sungguh untuk menyelesaikan amanat agung. Menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat ini, kita diminta untuk selalu mengoreksi diri. Apakah kita sudah termasuk dalam orang-orang yang akan ikut dalam pengangkatan? Sekali lagi saya katakan, bahwa tidak semua orang yang mengaku Kristen ikut dalam pengangkatan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Sesuai dengan perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang penabur benih, maka ada 4 tipe orang Kristen. Orang Kristen tipe pertama diumpamakan dengan benih yang jatuh di tepi jalan, dan datang burung-burung memakan habis benih itu. Tuhan Yesus menyebutkan ini adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak mengerti. Mereka mengikut Yesus tetapi tidak dengan sungguh-sungguh, dalam arti tidak berbalik meninggalkan dosa. Ini merupakan pertobatan yang tidak sempurna, yaitu pertobatan di mana seseorang mencari pengampunan dosa tetapi tidak mengalami kelahiran baru. Jadi ini adalah orang Kristen yang tidak lahir baru, orang Kristen yang duniawi, orang Kristen yang hidup dalam kedagingan. Ini adalah orang Kristen yang tidak menerima keselamatan. Orang Kristen tipe kedua diumpamakan sebagai benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Benih itu bisa tumbuh, tetapi setelah kena matahari, dia layu karena tidak berakar. Tuhan Yesus menyebutkan ini adalah orang yang mendengar firman Tuhan, menjadi percaya dan bertumbuh. Mereka sudah lahir baru, tetapi kemudian mereka murtad karena gagal melawan pencobaan. Jadi ini juga merupakan orang Kristen yang kehilangan keselamatan. Orang Kristen tipe ketiga diumpamakan dengan benih yang ditabur di tengah semak duri. Semak duri itu tumbuh bersama-sama dengan benih yang tumbuh, makin lama makin besar dan menghimpit
bibit benih itu sampai mati. Jadi tidak sempat berbuah. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ini adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan bertumbuh. Tetapi dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran, tipu daya kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak berbuah. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 1 dan 2, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Ranting yang dipotong akan jatuh ke tanah, lalu menjadi kering, dikumpulkan orang, dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jadi orang Kristen yang tidak berbuah akan kehilangan keselamatan. Kitab Wahyu 3 ayat 14 sampai dengan 22 merupakan pesan Tuhan Yesus kepada jemaat di Laodikia. Jemaat di Laodikia adalah jemaat yang kaya secara materi. Mereka berdagang emas, salep mata yang sangat terkenal, dan juga berdagang baju-baju. Dan mereka berkata, "Aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa." Tapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Jadi, tipu daya kekayaan dan kenikmatan hidup akan membuat orang Kristen menjadi suam-suam kuku dan tidak berbuah. Itu akan dimuntahkan oleh Tuhan Yesus. Artinya, mereka akan kehilangan keselamatan kalau mereka tidak bertobat. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 berkata, "Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi hati-hati dengan tipu daya kekayaan dan kenikmatan hidup, karena itu bisa membuat orang kehilangan keselamatan." Orang Kristen tipe keempat diumpamakan dengan benih yang jatuh di tanah yang baik. Benih itu tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Tuhan Yesus berkata bahwa ini berbicara tentang orang yang mendengar dan menyambut firman Tuhan, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Orang Kristen tipe ini akan menghasilkan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini adalah karakter Tuhan Yesus. Orang Kristen tipe ini adalah mereka yang menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu menjadi murid Tuhan Yesus. Saya mau mengajak saudara untuk memeriksa diri kita. Saya termasuk tipe orang Kristen yang mana ya? Apakah orang Kristen tipe yang pertama? Apakah termasuk orang Kristen yang tipe kedua? Apakah termasuk orang Kristen tipe yang ketiga? Atau apakah saya termasuk orang Kristen tipe yang keempat? Saya berdoa agar semua kita termasuk orang Kristen tipe yang keempat. Orang Kristen tipe yang keempat ini yang akan melihat Tuhan Yesus datang di awan-awan, dan mereka akan ikut dalam pengangkatan. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam
segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Untuk menjadi serupa dengan gambar Yesus, mereka yang sudah bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan masuk ke dalam proses pengudusan yang dilakukan oleh Roh Kudus dan firman Allah, disertai dengan proses-proses yang kebanyakan menyakitkan bagi kedagingan kita. Kevin Yesip, salah satu pendiri dan pemimpin dari gerakan doa di Amerika yang bernama The Return, pada tanggal 26 September 2020 yang lalu, berdoa di National Mall, Washington DC, dengan jumlah puluhan ribu orang. Dia mengucapkan terima kasih kepada bangsa Indonesia yang berdoa untuk bangsa-bangsa, dan terutama untuk Amerika melalui acara Trumpet Call for All Nation pada tanggal 17 Agustus 2020 dan Trumpet Call to the Nation pada tanggal 11 September 2020. Kevin melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Indonesia adalah sebagai pembuka jalan bagi gerakan doa di Amerika yang sedang terjadi hari-hari ini. Kevin Yesip mendapatkan 3 hal untuk Indonesia. Yang pertama, Tuhan sedang membersihkan gerejanya. Yang kedua, Tuhan membawa gerejanya masuk ke tempat perhentian. Dia sebutkan sebagai masa isolasi. Seperti yang terjadi dalam kisah-kisah di Alkitab, bahwa setelah masa isolasi ini, kita akan mendapatkan hal-hal yang baru. Yang ketiga, Tuhan sedang menanamkan iman kepada gerejanya, sehingga tidak ada perasaan takut terhadap apapun juga. Waktu saya mendengar tentang 3 hal ini, saya surprise. Karena persis seperti yang kita alami hari-hari ini, melalui Tuhan menyembunyikan kita barang sesaat lamanya. Saya percaya bahwa ini adalah proses untuk membuat kita menjadi serupa dengan gambar Yesus. Saya percaya setelah proses disembunyikan barang sesaat lamanya ini selesai, kita akan melakukan tugas yang besar untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus Pentakosta yang ketiga. Tuhan memberikan tema tahun 2020 sebagai tahun dimensi yang baru dengan 2 ayat emas, yaitu dari 2 Korintus 3 ayat 18 dan Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Sesuai dengan kedua ayat emas ini, Tuhan akan memberikan kepada kita dimensi atau ukuran yang baru dalam berkat rohani maupun berkat jasmani. Dimensi yang baru dari berkat jasmani akan mengikuti dimensi baru dari berkat secara rohani. Kalau kita makin serupa dengan gambar Yesus, karena kemuliaan Tuhan yang diberikan kepada kita makin besar, maka berkat jasmani yang akan kita nikmati akan semakin besar. Kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan tetap naik dan bukan turun. Yang percaya katakan amin. Dengan adanya pandemi COVID-19, dimensi rohani kita akan dibawa semakin naik. Karena kita semakin diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Sehingga seperti janji Tuhan Yesus, maka kita akan tetap dipelihara secara jasmani. Seperti dalam kondisi resesi ekonomi yang merupakan dampak dari pandemi COVID-19. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. 1 Korintus 3 ayat 18 dan 2 Korintus 3 ayat 13 dan 14. Sesuai dengan kedua ayat emas, yaitu dari 2 Korintus 3 ayat 18 dan Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Sesuai dengan kedua ayat emas ini, Tuhan akan memberikan kepada kita dimensi atau ukuran yang baru dalam berkat rohani maupun berkat jasmani. Dimensi yang baru dari berkat jasmani akan mengikuti dimensi baru dari berkat secara rohani. Kalau kita makin serupa dengan gambar Yesus,
Paulus memberikan arahan dan nasihat kepada kita, orang-orang Kristen yang merupakan tanah yang subur, yaitu orang Kristen yang berbuah. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1-22. Yang pertama terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9 yang berkata, Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya pengangkatan akan terjadi sebelum murka Tuhan datang, yaitu sebelum kesengsaraan besar datang. Yang kedua, kita adalah anak-anak terang yang tidak tidur dan mabuk seperti mereka yang hidup dalam kegelapan, tetapi kita senantiasa berjaga-jaga dan sadar. Yang ketiga, hormati orang yang mementor kita, yaitu yang mengarahkan dan menegur kita, juga yang menjadi bapa rohani kita. Yang keempat, kita harus selalu hidup dalam damai seorang dengan yang lain. Yang kelima, tegurlah mereka yang hidup tidak tertib, hiburkan mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Yang keenam, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Hiduplah dengan baik dengan semua saudara seiman dan semua orang. Yang ketujuh, bersukacitalah senantiasa. Yang kedelapan, tetaplah berdoa. Yang kesembilan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang kesepuluh, jangan padamkan roh dan jangan menganggap rendah nubuatan-nubuatan. Orang yang meremehkan nubuatan akan memadamkan api Roh Kudus. Meskipun nubuatan tidak boleh dianggap rendah, tetapi juga tidak boleh diterima sebelum diselidiki dengan cermat. Yang ke-11, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dan yang ke-12, jauhkan dirimu dari segala jenis kejahatan. Mari kita angkat tangan kita, nyanyikan lagu bersama saya. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu, ku Saya berdoa untuk saudara. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan saudara seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuh saudara terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita yang percaya bahwa kita adalah tanah yang subur, yaitu kita yang berbuah, berkata bersama-sama, amin. Maranatha, datanglah segera ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa buat saudara. Mari angkat tangan saudara. Kita katakan bersama-sama, panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Sekali lagi. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Kurang
Untuk melihat tangan-tangan yang terangkat, Tuhan. Tuhan, Kau mengasihi anak-anak-Mu. Kau mengasihi anak-anak-Mu. Kau melihat keadaan mereka satu persatu, ya Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan mereka. Mungkin mereka saat ini kebingungan, ada yang ketakutan, khawatir, ya Tuhan. Malah ada yang depresi. Tuhan, kasihani mereka, ya Tuhan. Mereka seolah tidak tahu apa yang harus diperbuat. Bapa, Kau memberikan kepada mereka damai sejahtera, Tuhan. Kau menolong mereka, ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tidak ada yang sakit, ya Tuhan. Tidak ada yang berkekurangan. Semua dicukupkan oleh Tuhan, malah berkelimpahan dalam segala hal. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Biarlah mereka berbuah-buah dengan lebatnya. Sehingga pada saat Engkau datang, mereka ikut diangkat bersama-sama. Dan bertemu dengan Engkau, Raja di atas segala raja, di awan-awan. Dan selanjutnya bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Terima kasih, Abah. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami ini Tuhan sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah jadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia menjelma menjadi manusia untuk mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh betapa baiknya Engkau, ya Abah. Betapa baiknya Engkau, ya Abah. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau sembuhkan kami. Engkau hiburkan kami. Engkau juga tegur kalau kami salah. Itu Engkau, ya Abah. Itu Engkau, ya Abah. Saudara, Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Introspeksi. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Langsung minta ampun supaya engkau diberkati oleh Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Engkau melihat anak-anak-Mu semua yang saat ini sedang minta ampun padamu. Ampuni mereka, ya Tuhan. Ampuni kami semua, ya Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih, ya Tuhan. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saudara, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Selalu dikasih Tuhan. Bukan kecawan pengucapan syukur, yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Katakan, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan. Oh ya Tuhan. Oh ya Tuhan. Kau baik ya Tuhan. Kau baik ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Oh terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai terus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.